Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini gue akan menceritakan alur cerita film Doraemon The Movie Petualangan Nobita yang penuh misteri di hutan Afrika. Film ini dirilis pada tanggal 8 Maret 2014. Film ini menceritakan seseorang raja anak anjing yang tersesat ke bumi. Oke, dan gimana kelanjutan ceritanya? Kita masuk aja ke alur ceritanya. Check it out. Di awal film kita diperlihatkan Nobita, Giant, dan Suneyo sedang membicarakan tentang misteri di bumi yang telah lama hilang. Giant mengancam Nobita supaya bisa menemukan tempat misterius, jika tidak Giant akan memukuli Nobita. Akhirnya Nobita pun pulang dan meminta ke Doraemon untuk mencari misteri yang ada di bumi. Kalau misterinya tidak ada, dia akan dipukuli oleh Giant. Lalu Doraemon menolaknya dan berkata misteri itu tidak bisa dicari. Nobita pun tetap kekeh untuk meminta ke Doraemon untuk mencari misteri itu, dan tetap saja Doraemon menolaknya. Dan saat itu pun Doraemon menemukan koin uangnya yang telah lama hilang. Doraemon selanjutnya mengeluarkan alat ajaibnya, yaitu bernama satelit pribadi, di mana kemampuan satelit tersebut bisa memotret dengan jelas objek yang ada di permukaan bumi. Setelah satelit diluncurkan dan Doraemon, Nobita mencari foto yang dihasilkan oleh satelit tersebut. Dan saat itu Nobita ingin menjelajahi benua Afrika. Doraemon langsung mencari gambar yang menarik untuk dijelajahi. Saat mencari-cari gambar, Nobita disuruh oleh ibunya ke pasar. Saat di perjalanan, Nobita menemukan anjing yang sedang kelaparan dengan kalung di lehernya. Lalu Nobita mengabaikannya dan langsung bergegas untuk ke pasar. Saat di pasar, ia membeli sosis untuk anak anjing itu karena Nobita tidak boleh miara hewan di rumahnya. Ia langsung bergegas pulang untuk menjelajahi hutan Afrika. Sesampainya Nobita di rumah, ia diikuti oleh anjing yang tadi ia beri makan. Nobita mengetahui anjing tersebut mengikutinya. Nobita pun panik karena ibunya melarang untuk memelihara hewan di rumah. Dan saat itu ibu Nobita marah dan ia mengira ibunya tahu bahwa ia memelihara anjing. Akan tetapi ibunya tidak mempermasalahkan itu. Ibunya ternyata kehilangan tas, yang dimana tas tersebut berisi uang belanja bulanan. Akhirnya mereka membantu mencari tas tersebut yang hilang, dan termasuk anjingnya pun ikut mencari. Tak lama kemudian tas ibunya berhasil ditemukan oleh anjing tersebut. Akhirnya Nobita dan Doraemon meminta izin untuk memeliharanya karena anjing tersebut sangat pintar. Ibu Nobita pun mengiyakan karena sebagai balas budi telah menemukan tas tersebut. Dan mereka pun pulang ke rumah. Saat anjing tersebut dimandikan, Nobita berinisiatif untuk memberi nama pada anjing tersebut, dan anjing tersebut diberi nama Piko. Akhirnya alat Doraemon menemukan patung yang misterius di hutan Afrika. Ia langsung menemui Degi Sugi untuk menanyakan tentang patung yang berada di hutan kabut tebal di Afrika Selatan, di mana tidak tertangkap oleh satelit karena selalu tertutup oleh kabut yang tebal. Nobita dan Doraemon pun sangat bahagia karena ia mendapatkan misteri tersebut. Keesokan harinya, ia sangat bersemangat untuk bertemu dengan teman-temannya dan menjalankan misinya untuk berpetualangan ke hutan kabut tebal. Akhirnya petualangan tersebut dimulai dengan dibantu pintu kemana saja milik Doraemon. Kemudian mereka bergegas menuju ke Pulau Afrika. Mereka pun sangat bersemangat, lain dengan Giant, di mana Giant merasa sangat bosan karena tidak ada yang seru dari petualangan ini dan berkata, kalau ada binatang buas pasti petualangan menjadi makin seru. Lalu Doraemon mengeluarkan mantel pengumpan binatang buas dan mantel tersebut dipakaikan ke Giant. Tak lama kemudian terlihat macan tutul dari atas pohon dan macan tutul tersebut mengejar Giant. Saat ingin diterkam, Doraemon melemparkan kue Dakodomo Taro, dan saat itu macan tutul menjadi jinak seperti kucing. Saat itu tak terasa hari sudah sore dan mereka pun pulang ke rumah menggunakan pintu kemana saja dan melanjutkan perjalanannya esok hari. Saat itu pun Giant marah dan tidak mau melanjutkan petualangan tersebut. Saat di malam hari, Giant didatangi oleh patung dewa yang sangat besar, dan patung tersebut menyuruh Giant untuk melanjutkan petualangan ke hutan kabut tebal. मजे की बात करते हो? किसी डरावनी जगह एडवेंचर करने का फैसला तुमने क्योंकि मुझे वहां मजा नहीं आया. Lalu keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan dan Giant menyuruh Doraemon untuk menyimpan alat-alat ajaibnya agar petualangan tersebut menjadi makin seru. Dan kalau ada bahaya harus dihadapi dengan tangan kosong. Akhirnya alat tersebut ditaruh di pipa yang berada di lapangan.
Lalu mereka melanjutkan petualangan dengan menyusuri aliran sungai dengan naik kapal. Mereka sangat menikmati perjalanan tersebut. Saat itu Suneo menjadi nakodanya, Giant pun ingin mencoba untuk menjadi nakodanya. Lalu kita diperlihatkan Paman Kaminari, ia melihat pintu bekas di lapangan dan ia memotongnya kecil-kecil. Kembali lagi ke Nobita dan teman-teman, di mana Shizuka melihat buaya yang mendekati kapal mereka. Dan saat itu kapal yang mereka naiki menabrak batu dan membuat kapal itu rusak dan akan tenggelam. Lalu di sini mereka semua panik dan Doraemon mengeluarkan pintu kemana saja, namun pintu itu tinggal gagangnya saja karena pintu tersebut sudah dipotong oleh Paman Kaminari. Lanjut, saat Nobita ingin dimakan buaya, ia diselamatkan oleh Peko. Peko lalu menggigitnya dan saat itu Peko tercebur ke sungai. Saat Peko nyaris dimakan buaya, mereka ditolong oleh salah satu suku di Afrika. Mereka pun dijamu dan beri makan enak oleh suku tersebut. Di tengah jamuan tersebut, mereka bertanya kepada salah satu ketua suku mengenai patung dewa tersebut. Akan tetapi pertanyaan mereka tidak disambut baik oleh ketua suku tersebut. Mereka dilarang untuk mendekati atau mengambil sesuatu yang ada di dalam patung dewa. Ketua suku tersebut juga memberitahukan bila ingin ke patung itu mereka harus mengorbankan 3 nyawa. Ia harus melewati gurun Sahara dan di situ harus mengorbankan 1 nyawa. Setelah itu harus melewati lembah di mana harus dikorbankan 1 nyawa lagi. Dan yang terakhir, hutan berkabut tebal di mana orang yang terlanjur masuk ke sana tidak akan bisa kembali lagi. Di negeri kabut itu harus mengorbankan nyawa terakhir. Saat itu Giant mengatakan ia tidak takut dengan cerita tahayul mereka ke sana untuk memecahkan misteri dan membuat penduduk dan kepala suku marah, lalu mereka melarikan diri dan berkemah dengan topi ajaib yang bisa berbentuk apa saja. Lanjut, keesokan harinya mereka tiba di gurun Sahara dan Suneo sangat panik karena di sana mereka harus mengorbankan 1 nyawa. Akan tetapi Giant memberi semangat kepada Suneo kalau tidak ada yang harus dikorbankan dan harus dihadapi bersama-sama. Saat tiba di atas batu yang sangat besar, mereka melihat sekerumunan gajah yang sedang mencari air. Dan tak lama kemudian datang sekumpulan singa liar yang kelaparan. Lalu Peko mengalihkan perhatian agar singa-singa tersebut mengejar dirinya. Begitupun Giant, ia juga mengalihkan perhatian singa itu agar teman-temannya tidak diserang oleh singa tersebut. Saat Giant terpojok, tiba-tiba langit menjadi gelap dan muncullah patung dewa yang memberi bantuan kepada mereka. Dan akhirnya singa tersebut melarikan diri. Lalu saat dewa itu menghilang, muncullah Peko. Dan saat itu Nobita pun sadar bahwa patung dewa itu mirip sekali dengan Peko. Lalu mereka melanjutkan petualangan. Mereka melewati sebuah lembah yang disebut Lembah Kematian. Di lembah tersebut suasananya sangat seram dan menakutkan. Saat itu mereka dikagetkan oleh Peko yang berbicara dan ternyata patung dewa tersebut adalah buatan kerajaannya yang disimpan pada kalung yang dipakai oleh Peko. Kalung tersebut bisa menghasilkan gambar yang bisa digerakkan oleh pikiran dan akhirnya Peko menjelaskan sambil berjalan tujuannya kenapa datang ke bangsa manusia agar ia menyelamatkan kerajaannya yang sedang kacau. Peko menceritakan bahwa kerajaannya diambil alih oleh seorang panglima yang bernama Daburanda yang diangkat oleh ayahnya. Daburanda sangat licik, ia ingin menguasai kerajaan tersebut, oleh karena itu Peko ingin menghentikannya dan menyelamatkan kerajaannya. Saat sampai di kerajaan, mereka bergegas menuju ke kediaman Bruce. Bruce adalah pengawal raja yang paling kuat dan paling setia, tetapi sampai saat di sana, Bruce sudah ditangkap oleh prajurit Daburanda. Lalu Peko menceritakan 5.000 tahun yang lalu kerajaan mereka sangat makmur dari yang sekarang. Lalu di bawah kepemimpinan ayah Peko diangkatlah menteri yang sangat ambisius yaitu Daburanda. Dan ia mengadakan penelitian alat perang kuno untuk menguasai dunia luar. Lalu 1 hari sebelum pernikahan Peko dengan putri Stiana, Daburanda berhasil meracuni ayah Peko. Singkat cerita, mereka melihat seorang anak anjing yang sedang dikejar oleh prajurit Daburanda. Peko pun berhasil menyelamatkan anak anjing itu. Anak anjing tersebut bernama Cipo. Cipo menjelaskan bahwa penduduk kerajaan di sana telah dipaksa untuk membuat kendaraan penyembur api dan kapal terbang yang akan digunakan Daburanda untuk menghancurkan dunia luar. Di sisi lain, prajurit yang telah dikalahkan oleh Peko memberitahu bahwa Peko telah kembali dan saat itu Daburanda mengetahui bahwa Peko masih hidup. Lalu kita diperlihatkan Cipo yang sedang melintas, ia dihadang dengan pasukan Daburanda dan saat itu gerobak Cipo digeledah. Dan ternyata di dalamnya hanya terlihat beberapa ubi.
Dan tibalah Peko di tempat tujuan, ternyata Ubi itu adalah Nobita dan kawan-kawan. Ia menyamar dengan pil penyamar. Lalu mereka menyusup ke dalam penjara, tetap Bruce ditahan dan mereka berhasil menyelamatkan Bruce. Lalu mereka semua untuk sementara waktu bersembunyi dalam ruang dinding milik Doraemon dan menyusun rencana untuk mengalahkan Daburanda. Dan Bruce menceritakan bahwa ada ramalan yang menyatakan bahwa ada 10 orang asing yang akan menyelamatkan kerajaan saat berada dalam bahaya. Saat itu, Cipo lapar, lalu Doraemon mengeluarkan alat mesin penerima janji. Alat tersebut yang nanti dipakai oleh Shizuka untuk mendatangkan 5 orang dari masa depan. Singkat cerita, mereka jalan menuju patung dewa. Saat di perjalanan, mereka dihadang dengan pasukan Daburanda. Bruce langsung menangani mereka dan yang lain lanjutkan perjalanan. Sesampainya mereka di depan patung, Shizuka meminta ke mesin penerima janji untuk mendatangkan dirinya dan kawan-kawannya dari masa depan. Saat itu pun terlihat 5 orang dari atas langit, lalu mereka dari masa depan mengalihkan pasukan Daburanda, sedangkan Doraemon mengarahkan mereka ke dalam patung untuk mendekati hati patung. Saat Nobita yang tertinggal di belakang dan dikejar oleh Panglima Daburanda, ia diberi alat oleh Doraemon. Doraemon memberikan pedang sakti Tenko Maru untuk melawan Panglima Daburanda. Di sisi lain, mereka berhasil menemukan hati patung dewa yang dimana kalau digerakkan akan membuat patung tersebut hidup. Lalu mereka sekuat tenaga menggerakkan hati patung agar dapat bergerak. Sedangkan Nobita masih melawan Panglima yang mencoba untuk menghabisi kawan-kawannya. Dan saat itu hati patung berhasil mereka gerakan dan Nobita berhasil mengalahkan Panglima tersebut. Saat Daburanda mengetahui mereka berhasil menggerakkan hati patung, ia langsung pergi ke istana untuk membunuh Putri Stiana. Dan saat itu datang Peko untuk menyelamatkan Putri Stiana. Peko pun berhadapan dengan Daburanda, salah satu orang yang telah mengkhianati kepada sang raja. Peko pun menang dan Daburanda ditahan dengan para pengikutnya dan cerita pun berakhir. Nah, itulah alur cerita dari film Doraemon The Movie Petualangan Nobita di Hutan Afrika. Gimana guys tentang ceritanya, menarik bukan? Oke guys, cukup sekian gue tutup video gue kali ini. Like kalau misal kalian suka, dan jika ada kekurangan komen apa kekurangannya. Dan jangan lupa di subscribe jika kalian masih mau mendengarkan alur cerita yang lain dari gue. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.